Saudara-saudari. Selamat malam semuanya. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kebenaran yang pernah diwahyukan Bapa kepada saudara Shibwa. Kita akan membahas mimpi yang diberikan Tuhan kepada saudara Sibo. Apakah saudara-saudari tahu bahwa kita mampu mengalahkan musuh? Mengalahkan roh jahat. Yang menyebabkan berbagai nyeri pada tubuh kita. Dan membuat segala macam gangguan roh jahat meninggalkan kita. Dengan apa kita mengandalkannya? Mari kita lihat dalam mimpi tersebut. Ayah, mimpi yang dialami saudara Sibo. Kita pun menjadi mengerti. Pada tanggal 31 Maret 2022. Saudara Sibo dalam mimpinya melihat banyak sekali ular. Lalu, saudara Sibo dengan gigih memukul-mukul ular itu menggunakan tongkat kayu. Melihat beberapa ular ingin menyakiti saudara Sibo. Maka dalam mimpi itu saudara Sibo terus-menerus berkata demikian kepada ular-ular tersebut. Di dalam tubuhku ada Roh Kudus Allah. Ular, beranikah engkau menyakitiku? Di dalam tubuhku ada Roh Kudus Allah. Ular, apakah engkau ingin menyakitiku? Beranikah engkau menyakitiku? Terus-menerus seperti ini. Dengan penuh kuasa mengumumkan dan menyatakan. Saat itu sepertinya masih dalam mimpi. Namun juga seolah-olah dalam penglihatan rohani. Seakan dirinya sadar. Namun matanya melihat banyak ular. Ia terus memukul dan memukul dengan tongkatnya. Dalam proses memukul dengan penuh tenaga itu, ia pun terbangun dari mimpinya. Maka, sebagaimana yang dikatakan dalam mimpi tersebut, di dalam tubuhku ada Roh Kudus Allah. Apakah ular berani menyakitiku? Lalu, mengapa roh jahat tidak bisa menyakiti kita? Roh jahat paling takut pada Roh Kudus Allah. Yaitu ketika di dalam diri kita ada Roh Kudus Allah. Segala kejahatan sama sekali tidak dapat menyakiti kita. Saudara-saudari, lihatlah, dalam waktu singkat ini kita telah menciptakan begitu banyak lagu. Dan, saudara Sibo juga sangat yakin bahwa 2 bulan lagi pekerjaan ini pasti akan berhasil diselesaikan. Ketika kita berhasil menyelesaikannya, kita akan tahu bahwa Allah menyertai kita. Sebelum kita sungguh-sungguh mendengarkan saudara Shibwa memberitakan kebenaran. Kita sering kali lemah. Bahkan ketika bertemu orang-orang tertentu pun kita sangat takut. Tapi sekarang bagaimana? Sekarang bahkan ada saudari yang dalam mimpinya mampu menguliti ular tersebut. Dan merobek kulit ular itu. Ada juga saudara dan saudari lainnya. Yang dalam mimpi mereka memotong ular itu menjadi potongan-potongan daging dengan pedang. Apa penyebabnya? Mengapa saudara-saudari kita mampu mengalahkan roh jahat? Dan mengalahkan si iblis? Ini karena di dalam diri kita ada Roh Kudus. Ketika Roh Kudus semakin banyak memenuhi kita, kita pun mampu meraih kemenangan. Pada awal saudara Sibo menerjemahkan Alkitab. Ia belum tahu apakah sebaiknya menerjemahkan atau tidak. Karena begitu melihat betapa tebalnya Alkitab. Alkitab yang berisi 1,2 juta kata. Bagaimana mungkin diterjemahkan? Ia sendiri tidak mengerti bahasa asli Alkitab. Bahkan bahasa Inggris pun tidak bisa dibacanya. Bagaimana mungkin ia menerjemahkan Alkitab? Pada saat itu, Roh Kudus Bapa membimbing saudara Sibo untuk membuka suatu bagian dalam Alkitab. Yang berbunyi, janganlah mengandalkan kekuatanmu sendiri. Janganlah mengandalkan kekuatan jasmanimu. Hanya oleh Rohku saja. Artinya, Roh Kudus Bapa yang membuat kita berhasil menyelesaikan pekerjaan ini. Bahkan firman Bapa menyatakan demikian. Firman ini ditujukan kepada Zerubabel. Hai gunung besar, siapakah engkau? Di hadapan Zerubabel engkau akan diratakan dengan tanah. Mengapa Zerubabel mampu memindahkan gunung besar tersebut? Gunting besar ini melambangkan bangsa-bangsa besar. Bangsa-bangsa besar itu akan diratakan di hadapan Zerubabel. Hal ini mengacu pada Zerubabel zaman perjanjian baru, yaitu saudara Sibo, yang telah belajar mengandalkan Roh Kudus. Tidak lagi mengandalkan kekuatan dan kepintarannya sendiri, melainkan hanya menantikan Bapa Yehuda. Lalu, bagaimana cara kita mengandalkan Roh Kudus? Sesungguhnya, mengandalkan Roh Kudus berarti taat sepenuhnya kepada kehendak Allah. Bapa akan memberi tahu kita apa yang benar untuk dilakukan. Misalnya, apakah kita harus bangun pagi-pagi untuk beribadah kepada Allah? Roh Bapa akan membuat kita mengerti bahwa kita harus bangun pagi-pagi, dan benar-benar harus bangun pagi. Atau misalnya, apakah kita harus bersama-sama membangun bait suci? Roh Kudus akan membuat kita mengerti bahwa kita memang harus melakukannya. Apakah kita harus datang mendengarkan kebenaran? Roh Kudus juga akan membuat kita mengerti bahwa kita harus datang mendengarkannya. Maka, ketika kita taat kepada Roh Kudus dan terus-menerus taat kepadanya, kita belajar mengandalkan Roh Kudus. Saat kita terus-menerus menundukkan diri, Roh Kudus akan masuk secara luar biasa ke dalam diri kita. Setelah itu, kita memiliki kuasa untuk mengalahkan ular. Seperti yang dikatakan dalam mimpi tersebut. Aku memiliki Roh Kudus di dalam diriku. Ular, beranikah engkau menyakitiku? Lalu saudara Sibo mengangkat tongkat kayu di tangannya. Terus-menerus memukul, terus-menerus memukul. Kemudian dalam mimpi itu ia terbangun. Biarlah kemuliaan diberikan kepada Tuhan yang penuh kasih karunia.